Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Helda Jasmine Damayanti dari kelas D dengan NIM 24070150075. Jadi, pada mata kuliah biopsikologi ini saya diberikan tugas dari Ibu Kurnia Zainuddin untuk mempresentasikan atau memaparkan PPT saya mengenai gangguan psikologi dan fungsi pada otak. Nah, slide pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai headache atau migran. Jadi sakit kepala dan migran dapat muncul secara bertahap atau tiba-tiba berlangsung kurang dari 1 hingga beberapa hari, disertai dengan gangguan sensorik, mual, atau muntah. Sakit kepala dirasakan dengan perasaan yang tertekan di belakang mata, sesak di area kepala, kepala merasa biasa disebabkan oleh stres yang disebabkan ketegangan pada otak atau leher kepala atau di belakang kulit kepala. Rangsangan reseptor nyeri di area yang mengirimkan korteks sensori yang mengakibatkan sakit kepala berbentuk cluster yang dilibatkan serangan nyeri punya arah yang relatif singkat. Nah, jadi di sini ada juga pemicu-pemicu migran. Nah, jadi sebelumnya di migran itu saya disclaimer, migran itu adalah sakit kepala yang hanya sakitnya itu tuh di bagian sebelah sini saja. Kadang di sebelah sini, kadang di sebelah sini. Jadi cuma satu sisi saja yang sakit kepala, yang terasa nyeri. Nah, selanjutnya pemicu migran. Migran itu dipicu atau terjadi karena shock atau stres emosional. Bisa toh teman-teman, kita migran itu karena kelelahan, kurang tidur, yang suka begadang, tidak makan. Kalau kita satu hari tidak makan, biasa tuh kalau malam tuh suka sekali sakit kepalanya, atau cuma sebelah aja kepalanya sakit. Terus abis itu dehidrasi. Buat orang-orang yang kayak kurang suka minum air putih, itu gampang sekali terkena migran. Nah, selanjutnya itu faktor juga makanan. Jadi makanan seperti keju atau coklat, makanan-makanan manis, atau makanan-makanan yang asinnya berlebihan, itu menyebabkan migran. Nah, juga salah satu hormon bagi perempuan yang disebut biasa itu kita datang bulan terjadi karena menstruasi, itu juga dapat menyebabkan terjadinya migran seperti itu. Terus habis itu ada perubahan cuaca atau suasana yang pengap. Cuaca saat ini mungkin biasa berubah-ubah, kadang itu biasa panas, kadang hujan, kadang lagi panas. Baru matahari itu yang sangat terik, itu bisa menyebabkan migran karena cahayanya yang berlebihan dengan suasana yang panas itu menyebabkan um, kepala itu rasanya kayak sakit seperti itu. Jadi di sini saya juga ada menuliskan jalur-jalur migran saat serangan migran itu berlangsung. Jadi bagaimana itu migran berlangsung pada otak kita. Yang pertama itu sinyal nyeri berasal dari migrainen ditransfer ke molekulus di migrainen ini, kemudian diteruskan lagi melalui hipotalamus dan talamus ke berbagai wilayah korteks pada otak. Nah, selanjutnya um, tahapan-tahapan sakit kepala. Tadi kita sudah membahas tentang tahapan migran. Sekarang kita akan membahas tentang tahapan sakit kepala yang menyeluruh. Biasanya orang merasa sakit kepala itu awal-awal tandanya mulai merasa kayak mau muntah atau mual. Mual dulu, belum muntah. Habis itu selanjutnya muntah, kemudian di ketidaksukaan atau kayak sensitif sekali dengan cahaya atau suara keras. Terus habis itu diikuti dengan tahapan postdromal atau biasa kayak capek sekali nih atau langsung bad mood, kelelahan dan kayak tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Jadi kayak bad mood seperti itu. Tahapan awal ini prodromal sebagai kecemasan, berubah suasana hati, kelelahan atau energi yang menurun atau kayak energi negatifnya itu terlalu berlebihan. Diikuti dengan aura cahaya dan distori visual, kelakukan kekakuan, kesemutan atau mati rasa pada bagian kepala, kesulitan berbicara, dan kayak koordinasi atau mengontrol dirinya itu buruk begitu. Nah, tadi materi pertama mengenai headache mengenai headache dan migran sudah selesai. Selanjutnya saya akan membahas tentang cedera pada kepala. Kasus-kasus biasa cedera pada kepala ini terjadi pada mungkin orang yang mengalami kecelakaan.
Yang pertama itu kerusakan langsung pada otak dapat terjadi jika pasien kepala dan tempat sakitnya itu kayak langsung beda juga itu secara langsung ya teman-teman. Ada juga kerusakan tidak langsung terjadi di kayak dipukul atau yang rusak begitu. Dalam dua kasus tersebut, cedera kepala dapat disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan pada otak. Pembuluh darah pada kepalanya kita pecah dan otak itu mulai pendarahan karena pembuluh darahnya pecah. Terus ada cedera ringan, teman-teman. Ada itu cedera ringan dan cedera parah pada otak. Cedera ringan biasa menimbulkan gejala ringan yang berlangsung singkat atau tidak terlalu lama di sakitnya, seperti memar yang menyebabkan bingung, pusing, penglihatan kabur, dan dapat berlangsung selama beberapa hari. Contohnya kayak kita terjedot atau terjedot di dinding, itu mungkin sakitnya kayak biasa-biasa saja, itu disebut dengan cedera ringan. Nah, ada juga yang namanya cedera parah yang bisa disebut dengan amnesia pasca geger otak, juga dapat terjadi kegegeran otak berulang dapat menyebabkan deteksi seperti gangguan kemampuan kognitif, tremor, dan epileptis. Seperti itu. Jadi untuk epileptis sendiri akan dibahas selanjutnya. Jadi cedera kepala yang parah dapat disebabkan ketidaksadaran atau koma, bisa merusak otak. Dalam kasus yang tidak fatal dapat meliput lemahkan tumpul daya ingat atau konsentrasi yang buruk, gangguan intelektual, berubahnya kepribadian, dan dapat menyebabkan efek jangka panjang atau permanen. Jadi kayak cedera otak ini bisa menyebabkan koma, teman-teman. Koma itu kita kayak mati otak yang tidak bisa nih bergerak badan tak karena otak tak tidak bergerak, jadi saraf-saraf kita tidak bisa bergerak karena tidak ada kendalian pada otak. Terus selanjutnya intelektual kita jadi kayak menurun, cara kita untuk berbicara, kognitifnya kita seperti itu. Nah, ada juga namanya gerakan cepat pada otak. Seseorang bergerak, contohnya ya teman-teman, kalau misalnya kita kegangguan cedera parah pada otak. Gerakan cepat seseorang bergerak misalnya naik mobil atau naik motor, kayak kita lihat motor atau mobil, tengkorak dan otak bergerak dengan cepat dengan sama berhenti tiba-tiba, otak menghantam bagian tengkorak, mengalami cedera langsung membentur bagian pada belakang otak. Baik, selanjutnya ada epileptis. Nah, yang sudah saya sebelumnya tadi itu gangguan epileptis. Kalau kita koma, teman-teman, itu kita bisa dapat penyakit epileptis juga. Nah, epileptis itu sendiri gangguan fungsi otak yang disertai dengan kejang-kejang berulang atau periode kesadaran yang berubah-ubah disebabkan oleh aktivitas listrik abnormal di otak. Epileptis ini oleh kondisi otak seperti tumor atau abses, cedera kepala, stroke, atau ketidakseimbangannya. Jadi epilepsi ini toh menyebabkan kayak tumor, abses, cedera kepala, stroke, atau ketidakseimbangan pada otak. Terus kejang ini atau serangan dapat dapat tergantung atas pada beberapa banyak otak terpengaruhi oleh aktivitas listrik abnormal. Ada beberapa jenis kejang-kejang, ada tonik-tonik atau Gretmal. Tubuh menjadi kaku sebelum kejang, tidak terkendali dengan anggota tubuh, dan tubuh disebut mulai berlangsung hingga beberapa menit atau beberapa saat. Terus ada juga kejang absen. Kejang absen ini atau petit mal adalah korban kehilangan kesadaran meskipun otot masih ada. Jadi dia kayak sudah tidak sadar, tapi otot-ototnya itu masih bekerja. Seperti itu. Next, selanjutnya ada myths dan efesialitas. Jadi sakit peradangan yang terutama disebabkan oleh infeksi keduanya dapat menimbulkan gejala seperti demam. Jadi orang-orang yang kayak mengalami penyakit mythnitis atau encefalitis itu pertama gejala awalnya itu seperti kayak demam mendadak, leher kaku, kepekaan terhadap cahaya, sakit kepala, terus kayak kepekaan terhadap cahaya itu kayak apa sih namanya, dia sensitif sekali dengan cahaya, terus kan mudah mengantuk, muntah, kebingungan, dan kejang-kejang. Meningitis adalah infeksi meningitis atau selaput yang melindungi otak, sumsum tulang belakang. Jadi dia
dia bagian otak yang melindungi dia adalah bagian yang melindungi otak dan tulang sumsum tulang belakang serta berisi cairan cerebrospinal yang mengalir ke seluruh tubuh atau syaraf. Infeksi disebabkan oleh selaput yang membengkak peradangan dapat mempengaruhi setiap bagian tubuh. Penyebab utama McNitis ini adalah kuman yang masuk ke dalam tubuh, baik berupa bakteri yang juga dapat menyebabkan septikamia atau keracunan darah, virus atau infeksi jamur. Jadi mungkin banyak sebenarnya bakteri bisa dapat masuk ke tubuh mulutnya kita, mulai dari orang, mulai dari kayak kulitnya kita, dari berbagai macam pun, dari berbagai jalur manapun itu kuman bisa masuk teman-teman. Jadi obat-obat seperti obat bius seperti mengandung zat juga dapat mengiritasi mecnigen yang menyebabkan mecnitis. Jadi kayak obat-obat toh kayak yang disuntik itu juga ada bakterinya teman-teman. Entah itu bakteri baik atau bakteri jahat itu dapat menyebabkan mecnitis sendiri. Selanjutnya itu ada esenfalitis. Jadi esenfalitis adalah radang otak, adalah peradangan pada otak itu sendiri. Akibatnya infeksi sistem imun yang dapat menyerang pada otak. Jadi imun kita itu turun dan penyakit ini tidak dapat melihat usia atau rasakan. Jadi toh segala kayak kalangan itu bisa dapat ini penyakit esenfalitis. Kenapa? Karena dia tidak melihat umur. Mau tua mau muda itu bisa terkena esenfalitis yang menyebabkan kesalahan serius seperti kelemahan otot, demensia mendadak, atau amnesia, kehilangan kesadaran, kejang-kejang, dan hingga kematian. Virus jadi ada beberapa virus-virus yang masuk teman-teman. Ini bakterinya. Ada virus Simplex atau HSV, virus varicella zoster, terus ada virus campak atau gondok, dan rubella, virus West Nile, virus rabies, dan virus enterovirus. Seperti itu. Jadi itu virus-virus yang berbahaya yang menyebabkan esenfalitis dan mecnitis. Jadi selanjutnya itu ada abses otak. Abses ini dikenal juga dengan cerebral. Abses otak adalah kebengkakan bengkak yang berisi nanah di bagian otak yang terbentuk infeksi atau cedera pada kepala yang mungkin bakteri atau jamur masuk jaringan otak. Jadi tak ada beberapa mungkin orang yang mengalami abses otak ini terjadi karena adanya infeksi pada otak yang tidak ditanggulangi atau yang tidak diregulasikan, terus mengakibatkan bakteri dan jamur yang hingga masuk ke aliran jaringan otak. Terus gejalanya abses ini dapat bergerak secara berlahan berupa sakit kepala yang tidak dapat diatasi dengan obat pereda nyeri. Jadi kayak sakitnya itu kayak tidak bisa ditahan, sakitnya itu tidak bisa diobati lagi dengan obat apapun. Terus ada neurologis, kelemahan otot, dan tidak bisa bicara dengan jelas, perubahan kondisi mental, suhu tinggi atau panas, kejang-kejang, mual leher kaku, dan perubahan penglihatan. Dari bagian tengkorak seperti infeksi telinga atau sinusitis. Jadi buat teman-teman yang seperti saya juga sinusitis itu bisa saja terjangkit dengan gejala abses otak teman-teman, karena ini adalah hal-hal apa ya? Ini adalah gejala-gejala awalnya begitu. Bukan gejala-gejala kayak contoh-contohnya seperti itu. Bagian otak lain, pneumonia, penyebaran melalui darah, atau trauma seperti cedera kepala parah yang menyebabkan tengkorak retak. Abses otak ini didiagnosis melalui tes darah dan pemeriksaan CT atau MR. Pengobatan dan pembedaan merupakan bentuk perawatan yang paling sering digunakan. Abses otak ini disebabkan oleh infeksi pada organ lain juga. Bukan hanya pada kayak kita terbentur pada kita ditabrak teman-teman, misalnya contoh kita ditabrak terus kayak kita memiliki gangguan pada otak, tapi belum tentu abses otak ini disebabkan oleh terjadi pada tabrakan tersebut, tapi mungkin pada organ-organ lain seperti itu. Jadi teman-teman, kita tidak boleh mendiagnosis tubuhnya kita sebelum kita mendiagnosis kepada yang ahli seperti itu. Jadi ini harus diperiksa oleh pemeriksaan atau CT atau MR. Selanjutnya ada TIA, serangan iskemik serta mirip dengan stroke yang terjadi pada pasokan darah ke otak terganggu. Namun TIA ini hanya TAI berlangsung sebentar, dia tidak
panjang teman-teman waktunya. TAI ini sering disebut dengan stroke ringan dan menjadi tanda peringatan dan rasa sakit dapat hilang dalam 1 atau 2 jam. Jadi ini kayak tanda-tanda awal sebelum orang terkena stroke. Jadi dia terkena dulu TAI, baru dia terkena stroke. Gejala TAI ini mungkin lemah, kelumpuhan, atau mati rasa, serta cara tiba-tiba pada wajah kayak tidak bisa beberapa organnya itu bergerak, atau misalnya kayak wajah, lengan, kaki, seperti itu. Biasa pada satu sisi yang tidak jelas, sulit memahami orang lain, dan penglihatan ganda, pusing atau kelihatan kesik. Kayak tidak bisa diseimbangkan badannya dan mendadak sakit kepala tanpa penyebab yang diketahui. Pengobatan TAI ini sering terjadi beberapa jam, waktunya itu sering terjadi beberapa jam sebelum stroke. Segera jadi tahu pengobatannya itu teman-teman tidak bisa diobati kayak dengan obat, harus dibawa langsung ke rumah sakit atau orang yang ahli. Terus selanjutnya ada stroke. Stroke dan pendarahan. Stroke adalah kondisi yang mengancam jiwa yang terjadi ketika pasokan darah ke dalam tubuh itu, ke dalam otak itu terputus. Jadi ada 2 jenis stroke. Ada iskemik dan hemoragik. Ada hemoragik yang menyebabkan atau penyumbatan pembuluh darah yang membawa darah ke oksigen ke otak. Jadi dia kayak oksigennya itu disumbat atau terhalang gitu. Penyumbatan ini bisa disebabkan oleh gumpalan darah atau trombus atau emboli partikel yang menyumbat pembuluh darah. Gejala stroke iskemik ini mirip dengan stroke seperti pada umumnya, jadi tanda-tandanya teman-teman, kelemahan atau sakit kepala, pada rasa mati rasa pada wajah, lengan, kaki, terutama di sisi tubuh, kesulitan berbicara atau memahami ucapan, gangguan penglihatan, pusing atau kehilangan keseimbangan, sakit kepala yang tiba-tiba kayak sakit sekali. Terus selanjutnya yang kedua adalah stroke hemoragik. Terjadi akibat pecahan pembuluh darah di otak yang keluar dari pembuluh darah yang pecah kemudian menekankan jaringan otak di sekitarnya. Gejala stroke hemoragik ini umumnya lebih parah dan berkembang lebih cepat dibandingkan stroke iskemik. Jadi gejala-gejalanya itu sakit kepala yang sangat-sangat hebat atau kayak sakit sekali, udah bisa lagi ditahan, atau mau muntah atau mual, kehilangan kesadaran, kayak udah sadar nih dengan dirinya, terus habis itu langsung timbulnya langsung kejang-kejang. Nah itu salah satu pengobatan yang harus langsung dibawa ke rumah sakit atau medis. Seperti itu. Selanjutnya pendarahan pada otak. Pendarahan pada otak ini disebabkan pada titik-titik lemah pembuluh darah yang membentuk aneurisma atau pembengkakan yang pecah, seringkali karena tekanan darah yang tinggi. Jika keduanya terdapat jaringan ikat subarachnoid yang mengelilingi, maka dapat menyebabkan pendarahan jaringan intracerebralis, meliputi cedera dan tumor. Nah, selanjutnya itu ada tumor otak. Tumor otak disebabkan oleh sel-sel yang berkembang biak secara tidak normal. Tumor ini dapat terjadi di bagian otak manapun, dari tulang intraksial antara otak dan tenggorokan hingga jauh dari dalam otak itu sendiri. Tumor ini bersifat jinak atau ganas dan pengobatannya pun bervariasi. Pada orang dewasa sekitar 24% bermula di migne selaput yang mengelilingi dan melindungi otak, dan tulang susun belakang kecenderungan mulai mudah diobati. Jika ditemukan lebih awal, sekitar 10% tumor otak di kelenjar pituitari dan kelenjar pineal yang mengelilingi oleh jaringan otak. Jadi untuk orang dewasa terjadi pada area meningen selaput. Terus pada anak-anak sekitar 60% tumor pada anak terjadi di bagian otak kecil atau batang otak, sehingga 40% muncul di otak besar. Dokter bedah kini dapat mengoperasi beberapa tumor otak melalui hidung. Jadi ada metode untuk mengoperasi melalui hidung. Prosedur ini jauh lebih tidak invasif dibandingkan dengan kronotomi, di mana tenggorok dibuka dan otak diekspos. Jadi kayak dibuka kepalanya, terus habis itu diekspos apa saja yang ada di dalam otak. Ada sekitar 130 jenis tumor otak. Tumor dapat terjadi pada orang-orang yang di segala usia atau tahun.
Selanjutnya ada demensia. Demensia penyakit yang terkait dengan penurunan fungsi mental yang paling sering terjadi pada orang dewasa berusia 65 tahun ke atas. Jadi kayak lansia sering dapat ke demensia ini. Demensia ini kayak sekitar kayak pelupa atau amnesia. Tapi amnesianya itu kayak memang faktor umur menumpukan endapan protein atau bentuk kerusakan lainnya. Demensia dalam segala bentuk adalah gangguan progresif. Gejala kelupaan ringan yang berkembang menjadi apatis atau depresi, kekurangan sosialitas, dan kehilangan kesadaran emosional. Seseorang yang mengalami demensia dapat menyebabkan kehilangan kemampuan untuk berbalas kasih atau berempati atau mengatur aktivitas sehari-hari. Jadi kalau kita lihat nenek-nenek ta atau kakek-kakek ta itu biasa terjadi demensia atau sering lupa namanya, nama cucunya mungkin apa yang sudah dia lakukan tadi, terus emosinya tuh kayak kembali nilai kayak anak kecil, mut-mutan. Itu disebut dengan demensia. Orang yang mengalami demensia seringkali menjadi bingung, tidak mengenali orang yang dia sayangi ataupun mengetahui di mana mereka berada, atau mungkin berhalusinasi. Kayak mungkin dia pikir dia lagi di rumah, dia jalan keluar ke rumah. Tapi yang dia lakukan itu kayak dia jalan jauh sekali seperti itu. Kesulitan berbahasa dan membutuhkan uh, bantuan aktivitas dasar seperti membutuhkan kayak bantuan kayak orang tua atau kayak kakek atau nenek pasti butuh bantuan untuk kayak makan, untuk pakaian itu seperti itu. Karena lupa nih teman-teman. Atau ya ada di sini esensivalitas. Esensivalitas. Jadi esensivalitas ini penyakit Alzheimer's ini adalah penyebab paling umum demensia. Oh bukan guys, maaf salah ini. Ternyata tuh penyakit-penyakit yang disebabkan oleh demensia ini ada penyakit Alzheimer's, terus ada demensia vakular, terus ada demensia frontotemporal, ada demensia dengan bahan gleu, penyakit Parkinson, dan penyakit Creutzfeldt-Jakob atau CGD. Nah, selanjutnya itu ada Parkinson disease. Jadi penyakit Parkinson adalah gangguan neurologis yang memengaruhi gerakan dengan menghancurkan sel-sel penghasil dopamin yang disubstansi oleh nigran yang terletak di bagian paling atas batang otak. Penyakit Parkinson ini disebabkan menurunnya produksi dopamin dalam otak yang diakibatkan kematian sel saraf dalam substantia nigra. Di dalam substansi nigran ini, saraf membuat neurotropalamis atau zat otak yang menjadi dopamin yang juga berperan untuk mengalihkan gerakan. Gerakan Parkinson ini ditandai dengan gejala seperti tremor di tangan, lengan, kaki, ketakutan pada otot, gerakan yang melambat, serta gangguan keseimbangan dan postur tubuh. Penderitaan Parkinson ini relatif membungkuk. Penderita juga sering menunjukkan wajah tanpa ekspresi dan kesulitan untuk berbicara secara jelas. Gangguan lainnya seperti penciuman terganggu, gangguan fungsi otonom seperti kesulitan buang air, dan kayak insomnia. Tahapan awal penyakit ini biasa mempengaruhi satu sisi tubuh tetapi 80% substansia nigran ini mati, maka cacat biasa kayak organnya mati begitu, jadi langsung tidak bisa bergerak seperti itu. Ada Hut-Gons-Diessance, faktor usia, terus habis itu ada laki-laki yang sering terkena dibanding, jadi tuh laki-laki tuh sering sekali terkena dibandingkan perempuan. Faktor pekerjaan seperti paparan terhadap pestisida atau logam berat, genetik, atau keturunannya, riwayat sering mengalami cedera pada kepala. Penyakit Hutchinson ini kelainan genetik yang disebabkan kerusakan pada sel-sel saraf di otak. Penyakit ini juga mempengaruhi gerakan pemikiran dan emosi penderita. Terjadi pada sekitaran orang yang 30-40 tahun ke atas. Multiple sclerosis. Gejala umum dari multiple sclerosis itu gangguan penglihatan, gangguan koordinasi tubuh, mati rasa pada bagian tubuh tertentu, kesulitan berjalan, dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan saraf ini dipengaruhi oleh faktor yang langsung ke belakang, dan ini disebabkan ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru merusak pada lapisan saraf pada otak dan saluran sumsum belakang.
Multisklerosor ini merupakan kondisi medis yang perlu diwaspadai sebab apabila tidak ditangani dengan cepat, kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kerusakan sistem saraf permanen hingga kelumpuhan. Terus adalah motor neuron disease. Gejala utama MND ini mengakui kelemahan otot keram, kesulitan menelan, kehilangan kemampuan bicara, dan kelemahan anggota tubuh. Penyakit ini ketika syaraf motorik mengalami kerusakan, kondisi syaraf motorik rusak dapat menyebabkan penderita sulit berjalan, berbicara, bahkan bernafas. Sistem syaraf motorik ini terbagi dua, yaitu motorik atas yang terdapat di otak sistem syaraf, motorik bawah yang terletak di sumsum tulang belakang. Jadi di atas dan di bawah. Terus ada paralisis. Paralisis adalah kondisi lumpuh karena gangguan pada syaraf yang berperan dalam pengatur gerakan otot tubuh. Paralisis membuat anggota tubuh tidak bisa bergerak atau tidak bisa digerakkan. Paralisis ini berdampak besar pada kehidupan karena tidak bisa membuat disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Atau kayak terganggu sekali aktivitasnya. Seperti kelumpuhan akibat paralisis ini bisa terjadi pada salah satu area tubuh dan bisa juga terjadi secara keseluruhan. Keadaan ini juga bisa terjadi secara mendadak atau perlahan-lahan penyebarannya. Jadi harus diwaspadai. Paralisis ini mengaruhi tubuh termasuk wajah, kaki, tangan, terus sisi lagi ada sisi hipelagia, kedua kaki, kedua, terus ada paralegia, terus ada seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada kelumpuhan, ada munculnya kerusakan pada tulang sumsum, ada quadriplegia, ada yang pertama hemiplegia, paraplegia, dan quadriplegia. Terus ada Down syndrome. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata-kata Down syndrome atau teman-teman yang memiliki penyakit atau gangguan Down syndrome. Down syndrome adalah memengaruhi perkembangan fisik dan mental terjadi ketika salinan ekstra kromosom yang dibuat secara acak karena pembelahan sel yang abnormal. Bayi yang lahir dengan gangguan ini memiliki karakteristik wajah yang dapat diidentifikasi dengan keterlambatan pergerakan yang terbukti pada sejak awal bayi. Jadi teman-teman bisa lihat ini bagian atas ini adalah kromosom kalau ini kromosom yang mengalami Down syndrome, terus yang di bawah ini yang normal seperti itu. Yang seperti itu. Down syndrome jadi yang kayak kalau bisa dilihat tuh yang Down syndrome itu kromosom itu ekstra ki, kayak lebih ki kromosomnya dengan daripada teman-teman yang kayak lahir dengan normal. Jadi Down syndrome atau trisomi ini disebabkan oleh salinan ketiga kromosom 21. Studi pada tikus menunjukkan kromosom tambahan ini. Jadi ini tahu teman-teman, ini tikus ini pengaruhnya. Pembelajaran terutama hipokampus. Resiko Down syndrome meningkatnya seiring usia ibu. Semua penderitaan mengalami kecacatan belajar dan beberapa masalah kesehatan seperti gangguan jantung, pendengaran, penglihatan, dan lebih sering terjadi. Jadi kalau bisa dilihat tuh teman-teman, adik-adik mungkin yang punya mengalami Down syndrome itu lebih gampang sakit karena dia punya kelebihannya sendiri teman-teman. Jadi dia kalau bisa dilihat di sini dia dijelaskan kayak teman-teman yang memiliki riwayat penyakit mengalami orang yang kayak terkena Down syndrome ini banyak penyakitnya gitu, atau lebih rendah imunnya. Cerebraplegia adalah kondisi yang terjadi karena kerusakan otak yang berpengaruh pada kemampuan motorik seseorang. Gejala anak dengan cerebraplegia ini sering mengalami gangguan fungsi motorik. Tipe cerebraplegia ini otot kaku dan kesulitan bergerak. Ataktik tergantung keseimbangan cerebralik campuran kerusakan di beberapa kendali sistem otak. Terus selanjutnya ada hedyrosplanus. Hedyrosplanus ini adalah penumpukan cairan di otak yang dapat merusak jaringan otak. Hedyrosplanus ini disebabkan oleh kerusakan otak setelah stroke, pendarahan tumor otak, atau meningitis. Sedangkan pada anak, hidrosefalus dapat terjadi karena kelahiran prematur atau pendarahan otak. Gejala utama hidrosefalus itu sakit kepala, mual, penglihatan kabur, dan kebingungan. Jadi buat teman-teman kayak ternyata toh hidrosefalus ini bisa juga terbawa dari lahir dan juga bisa terkena pada ketika
besar nih gitu. Kayak kita sudah dewasa bisa kita terkena, bukan hanya kepada anak-anak yang bukan hanya kayak stroke G yang kena atau pendarahan, tapi teman-teman yang kayak anak yang mempunyai anak mungkin dapat anak bayi juga bisa dapat terkena. Terus ada hercoleptesi. Hercoleptesi dijelaskan sebagai gangguan tidur yang menyebabkan kantuk berlebihan di siang hari dan serangan tidur mendadak. Hal ini terjadi karena gangguan pada sistem pengaturan siklus tidur dan bangun, terutama terkait dengan kurangnya zat kimia otak yang disebut dengan hipokretin yang mengendalikan kewaspadaan. Jadi bisa saja toh orang-orang yang kayak insomnia itu kurang ki hipokretinnya begitu. Karena bukan insomnia, kayak orang yang sering sekali tidur dimanapun dia berada, pasti kalau dia mengantuk mau sekali tidur atau tiba-tiba langsung tidur, itu kurang ke hipokretinnya atau zat kimia yang ada di otak, seperti itu. Terus selanjutnya ada koma. Koma adalah keadaan ketidaksadaran yang dalam jangka panjang, baik karena cedera atau diinduksi untuk pengobatan kondisi medis. Pasien koma tidak diresponsif dengan menggunakan dengan terlihat seperti dalam tidur, namun tidak seperti dalam tidur nyenyak. Seseorang yang koma tidak dapat dibangunkan oleh rangsangan apapun termasuk rasa sakit. Jadi biar kayak ganggu ki, cubit ki, pukul ki orang yang koma ini ndak bakalan bangun ki karena memang sarafnya kayak dimatikan gitu, seperti itu. Nah selanjutnya koma adalah keadaan ketidaksadaran yang panjang karena cedera atau diinduksi pengobatan medis. Pasien koma tidak responsif dan tidak terlihat seperti, namun tidak seperti, ya itu sudah dijelaskan tadi. Terus pengobatan untuk koma tergantung pada penyebab spesifiknya, tetapi karena umum dilibatkan tidak mendukung. Nah, jadi pasien koma ini ditempatkan di unit rawat intensif dan mungkin sering memerlukan bantuan hidup penuh dan situasi yang membaik. Jadi kayak orang-orang yang koma ini dikasih di tempat yang kayak intensif, kayak dia aja saja, karena nyawa ini yang harus ditolong gitu. Seperti itu. Kayak uh, harus diintensif sekali buat pengobatannya agar kayak kalau misalnya ada sewaktu-waktu dia sadar dia langsung dapat perawatan yang langsung, jadi seperti itu. Nah baik, sudah selesai materi untuk bagian pertama. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga penjelasan saya bisa dapat dipahami dan dimengerti dengan baik dan jelas. Saya Helda Jasmine Damayanti dari kelas D dengan NIM 24771500075 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf bila ada salah-salah kata atau beberapa pembacaan ilmiah yang kurang saya pendalami atau kurang saya biasa saya keliru, mungkin saya keliru, saya mengucapkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.